Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms, kembali lagi di channel Listonia Journey. Hari ini kami ingin membahas perlengkapan bayi apa saja sih yang wajib dibeli, tentunya sesuai kebutuhan dan anti mubazir. Sebelumnya ada sedikit tips dan saran dari kami, yaitu saat Moms di rumah tahu positif hamil, maka yang Moms harus lakukan adalah Moms harus mulai menabung. Karena apa? Karena saat Moms hamil setiap bulannya Moms wajib kontrol ke dokter kandungan dan tentunya untuk membeli semua kebutuhan bayi yang pastinya harganya tidak murah. Di sini kami membeli keperluan-keperluan bayi ini sesuai dengan kebutuhan ya Moms, jadi agar kita tidak buang-buang uang. Dan di video ini kami tulus ingin sharing kepada moms-moms milenial di rumah yang sedang kebingungan untuk mencari referensi keperluan bayi apa sih yang wajib dibeli dan tentunya tidak buang-buang uang dan pastinya semuanya akan kepakai. Karena apa? Karena saat saya pertama kali tahu positif hamil, saya juga kebingungan mencari referensi ke sana kemari agar tahu barang apa saja yang wajib dibeli dan pastinya semuanya akan berguna. Moms tidak harus atau tidak wajib membeli persis seperti yang kami videokan. Jadi bisa disesuaikan dengan kantong moms-moms di rumah ya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama adalah pakaian bayi. Tipsnya ini kalau memilih pakaian bayi sebaiknya kita beli sedikit aja jumlahnya, tapi usianya lompat-lompat ya Moms. Karena apa? Karena bayi itu kan cepat besar, agar nanti kita nggak buang-buang baju. Langsung kita mulai aja ya. Nah, ini adalah baju untuk usia 0 sampai 3 bulan. Satu setnya isinya 3 ya Moms. Jadi ada 3 motif seperti ini. Jadi lebih baik beli yang paketan seperti ini. Ini saya beli yang bentuknya seperti romper lengan pendek biar bayinya tidak gerah. Terus nanti kalau mau ganti popok gampang ya Moms. Ini satu set isinya 5. Ada 2 baju yang untuk 0 sampai 3 bulan dan 3 di belakangnya ini adalah untuk bayi usia 3-6 bulan. Jadi ukuran besarnya itu tidak terlalu beda, makanya disarankan untuk beli sedikit aja Moms. Selanjutnya ini juga isi 5 juga, usia 3-6 bulan. Seperti ini ya Moms. Saya langsung lompat beli ke ukuran 9-12 bulan. Jadi ini lebih besar lagi. Karena bayi itu cepet banget besarnya. Iya Moms, seperti ini. Nah itu untuk rompernya, kita juga butuh baju tidur bayi. Untuk baju tidur bayi, saya juga hanya membeli sedikit aja Moms. Oke, ini adalah baju tidur bayi atau jumpsuit. Nah, ini saya beli satu set isi 3 yang untuk ukuran 0 sampai 3 bulan. Sebenarnya kenapa sih kita tetap beli yang untuk ukuran 0,3 bulan? Karena misalkan kita belinya langsung kegedean, kasihan bayinya, kalau bajunya kedodoran pasti kan tidak nyaman. Jadi lebih baik kita tetap membeli ukuran 0-3 bulan, tapi jumlahnya aja yang sedikit. Ini ada juga jumpsuit untuk 3-6 bulan. Jadi baju tidur yang untuk 3-6 bulan. Karena dikhawatirkan nanti bayinya cepat besar, jadi kita beli juga. Ini satu set isinya 3 ya. Seperti ini. Jangan lupa beli hanger bayi. Nah seperti ini ya, jadi ukurannya kecil untuk kita gantung baju bayinya. Jadi Moms, ini adalah contoh baju-baju newborn. Jadi dia tuh benar-benar kecil banget ya Moms. Meskipun biasanya tulisannya 0-3, kadang ada beberapa merek tuh yang besar. Nah, kalau yang punyanya Little Palmer House itu, dia ada khusus tulisan newborn, jadi benar-benar kecil. Nah, kalau punya LED Baby ini, terus ada merek beberapa ini juga benar-benar kecil. Nah, ini adalah contoh-contoh baju newborn. Kita mulai dari yang ini ya Moms. Jadi ini benar-benar kecil. Kita bisa lihat patokannya tuh segini, karena ternyata beda merek tuh beda ukuran. Meskipun tulisannya 0-3 bulan. Nih ada dari Libby Baby kayak gini. Ini punyanya Papanda. Ini juga kecil, jadi pas satu tangan.
Terus ini ada punyanya Bibi Baby juga yang Dino ini juga benar-benar kecil, jadi pas di badan bayi. Nah ini punyanya Little Palmer House. Kayak gini ya moms. Terus ini juga ada yang model kayak gini, sama ini benar-benar untuk yang newborn. Nah ini contoh baju tidurnya ya moms. Jadi kita pilih size yang ukuran 0 sampai 3 bulan. Nah kayak gini contohnya. Lalu ini contoh baju tidur lainnya. Ini model jumpsuit kayak gini ya moms. Ini size-nya juga, ini size-nya 0 sampai 3 bulan. Ada kayak gini. Ini contoh baju newborn Xavier juga ya moms. Nah kalau yang ini tuh lengan panjang semua kayak gini. Ini juga newborn atas bawah. Ini juga untuk newborn. Terus ini ada merek Nova, ini juga kecil-kecil moms. Ini lengan panjang semuanya untuk baju tidur. Ini size-nya 0 sampai 3, tapi ini yang beneran kecil, jadi nggak terlalu kegedean. What we do here is go back. Lanjut ke celana. Ini stretch ya mom. Seperti ini. Selanjutnya saya beli satu set celana, isinya 5. Saya pilih warna-warna yang gelap-gelap biar nggak cepet kotor. Seperti ini ya mom. Celananya bawahnya terbuka. Ini legging bayi. Kalau yang legging bayi ini dia itu ujungnya tertutup. Nah jadi bisa kita pakaikan tanpa harus memakai penutup kaki lagi. Ini juga stretch banget ya. Lalu saya membeli sarung tangan, ada yang panda, ada yang gajah, lalu ada yang penguin. Selain itu, saya juga membeli yang satu set. Jadi satu set ini dari Gigi Baby, isinya topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Sarung kakinya gemes banget. Ini sarung tangannya, lucu ya. Lalu ini untuk topi bayinya. Ini ada 2 ya, saya beli yang hijau, lalu ada juga yang biru. Saya juga membeli topi rajut kuning, lucu.
Ini adalah kaos kaki bayi. Bentuknya seperti ini, lucu banget kan, gemes. Saya beli ada 3 macam ya, jadi buat saya diganti bisa kita sesuaikan dengan warna baju bayinya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Satu lagi ada yang merah. Saya juga membeli alas dada atau bib, jadi nanti saat menyusui diharapkan agar bajunya tidak terkena tumpahan ASI ya Mam. Ini saya beli satu set isinya 2 ya Mam. Oke Moms, ini adalah perlengkapan pakaian bayi yang saya beli. Lanjut aja ya ke kebutuhan bayi lainnya. Oke Moms, lanjut aja ke perawatan bayi. Nah, ini adalah macam-macam perawatan bayi yang saya beli. Kita mulai dari krim wajahnya dulu ya. Nah, untuk krim wajah merek Masvela seperti ini. Jadi ini untuk krim wajahnya. Dan bodinya saya membeli Buds Organic dan Aveeno Baby. Lalu saya juga membeli calming scalp cream. Ini dari Buds Organic juga. Seperti ini. Jadi ini nanti dioles-oleskan ke bagian punggung dan bagian perut bayi agar bayinya tidak mudah masuk angin. Untuk minyak telonnya, saya beli telon cream ya Moms biar nggak tumpah-tumpah. Saya beli dari Baby Rossi, ada 2. Yang satu yang telon cream, yang satunya yang anti nyamuk. Jadi yang ini aromanya lavender ya. Untuk krim pantat agar tidak terjadi ruang merah-merah, saya beli Sudocrem. Jadi nanti akan saya berikan sebelum ganti popok nih Mam. Untuk bedaknya, karena kita tidak boleh memberikan bedak tabur karena dikhawatirkan akan masuk ke pernafasannya bayi, maka saya memilih untuk menggunakan bedak padat Mam. Saya menggunakan bedak padat dari Bidan. Lebih baik kita tidak memberikan bedak tabur kepada bayi ya Mam. Kita bisa menggunakan bedak padat pada area mukanya bayi dan tidak usah memberikan secara berlebihan sampai muka bayi berwarna putih semua. Tidak disarankan ya Moms, lebih baik menggunakan bedak padat. Kenapa? Karena saat kita mengaplikasikan ke muka bayi, butiran-butiran dari bedaknya tidak akan berhamburan, beda dengan kalau kita memberikan bedak tabur. Cotton bud saya beli bermacam-macam karena menurut saya juga tidak akan mubazir. Kita juga bisa memakainya. Nah, ini saya membeli cotton bud khusus, bentuknya seperti ini. Nah, ini dari Mothercare, bentuknya kayak ada stoppernya gini ya Moms. Jadi ada yang cotton bud kecil, lalu ada bulatan besar, fungsinya sebagai stopper, jadi agar kita tidak kebablasan saat membersihkan telinga bayinya. Lalu saya juga membeli cotton bud biasa, yang seperti biasanya kita pakai. Saya juga beli cotton bud yang difungsi, jadi dia atas bawahnya beda ya Mam. Dia atas bawahnya ada kapasnya, lalu bawahnya seperti ada kaitnya gitu untuk mengkorek atau membersihkan. Untuk tisunya, dia ada tulisan baby di sini. Tisu ini lebih halus, cocok untuk kulit bayi. Selanjutnya saya juga membeli cotton ball, kapas yang bentuknya bulat-bulat. Ini saya beli 5 pieces, berguna sekali untuk membersihkan pantat bayi ya Mam. Saat bayinya itu pup, kita bersihkan dulu dengan cotton ball, baru kita bisa bersihkan menggunakan tisu basah. Jadi tisu basah saya beli lumayan banyak karena pasti berguna sekali dan pasti cepat habis. Saya beli dari Kasen Baby dan beli Pasio Baby. Ini semuanya bebas alkohol dan bebas parfum ya Mam. Saya juga membeli tempelan seperti ini. Kita tempelkan di sini ya Mam, agar tisu basah kita tidak mudah kering. Kan biasanya kita buka tutupnya itu kurang rapat. Nah, saya beli seperti ini. Saat kita tarik, kita tutup lagi, itu lebih fit dan lebih kedap. Lalu untuk popoknya, saya memilih popok yang brand ini. Di sini ada tulisannya newborn. Setiap 2 atau 3 jam kita harus ganti popoknya ya Moms, untuk menghindari ruam pada pantat bayinya. Ini adalah satu set sisir bayi dan potongan kuku. Ada 2 sisir dan 1 potongan kuku. Saya juga membeli tutup mata bayi. Ini fungsinya nanti saat bayinya berjemur, kita bisa pasangkan ke mata bayinya agar tidak silau. Kita pilih yang ukurannya untuk yang 0 bulan, jadi untuk bayi yang baru lahir. Jadi ukurannya tidak kebesaran. Saya beli earmuff. Ini menurut saya penting sekali karena saya pasti akan berpindah-pindah tempat dan sering pergi ke luar pulau atau luar daerah. Ini adalah empeng bayi
dimana saya beli untuk ukuran 0 sampai 6 bulan. Ini adalah peniti bayi. Jadi ini ada pelindungnya. Jadi misalkan nanti butuh-butuh peniti, kita bisa pakai peniti bayi ini. Terus saya juga membeli sebat ingus. Seperti ini bentuknya. Jadi misalkan bayinya pilek atau keluar ingus, kita bisa sedot menggunakan ini. Ini adalah senter untuk membersihkan telinga. Dia ada cahayanya seperti ini. Ini ya moms, jadi kalau masih kecil banget kadang-kadang kita kan takut saat membersihkan telinga bayi. Kita tidak salah ambil, kita bisa membeli senter pembersih telinga ini ya moms. Oke moms, ini adalah perlengkapan perawatan bayi yang saya beli. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke perlengkapan bayi lainnya. Oke moms, ini semua adalah perlengkapan tidur bayi yang saya beli. Yang pertama saya mulai dari penyedot debu ini dari Kurumi. Nah ini fungsinya bisa untuk membunuh tungau, bakteri, virus maupun debu-debu. Karena dia ada UV-nya di sini dan ada HEPA filternya. Sebelum bayinya tidur di kasur, jangan lupa untuk menyedot debu terlebih dahulu. Nanti untuk review Kurumi saya akan buat video tersendiri. Lanjut ke bantal. Ini bantal saya ada berbagai macam jenis. Yang pertama pastinya kita harus membeli bantal anti peyang. Bantal anti peyang ini agar kepala bayinya nanti bagus ya, tidak datar atau tidak peyang. Mayoritas yang saya beli ini kayaknya kain minky ya mam, jadi halus banget. Saya beli satu set karena pasti kan kita butuh ganti-ganti juga ya mams agar tidak kotor. Nah ini ada 2 guling dan 1 bantal. Saya juga ada bantal babasik. Jadi ini saya beli yang ukuran jumbo. Nah dia tuh stretchy banget, jadi dia melar dan bener-bener empuk dan halus sekali. Jadi ini cocok banget bisa untuk kepala bayinya atau bisa untuk guling dan bisa buat moms juga karena ini benar-benar selembut dan sebagus itu. Saya juga membeli selimut bayi minky, sama ya kainnya minky, warnanya biru. Dia bolak-balik ya moms, jadi dia lembut banget. Ini kayak kainnya boneka, terus baliknya kain minky. Ada satu lagi yang ada kepalanya, jadi biar nggak kedinginan. Ini kayaknya kayak kain boneka gitu. Kepalanya ada kepalanya jerapah. Lucu banget. Ya mams, ke bedong bayi. Nah, sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk membedong bayi yang terlalu kuat, karena yang lebih baik itu adalah bayi dibiarkan bergerak bebas ya mams. Tapi saat masih bayi, kita tidak apa-apa membedong dengan catatan tidak boleh terlalu keras. Fungsinya agar bayinya terasa hangat dan tidak kedinginan. Nah untuk itu saya hanya membeli 2 box saja. Ini dari Little Palmer House juga. 1 box isinya 2 ya mams. Saya beli ada yang beruang. Ini motif beruang. Dan satunya ada motif gajah. Coba saya buka salah satu aja untuk contoh. Nah kayak gini mams, jadi dia itu halus banget. Nah ini nanti kita gunakan untuk bedong bayinya agar hangat. Jadi jangan sampai kekencangan ya moms kalau bedong bayi. Selanjutnya adalah Wonder Pet. Saya juga beli dari Little Palmer House juga. Saya beli 2 aja. Wonder Pet ini yang satunya penguin, satunya Puh. Fungsinya agar misalkan bayinya berkeringat atau pipis itu tidak tembus di spray kita. Jadi ini ya moms, ini tuh halus banget. Nah kayak gini. Jadi bagian baliknya ini anti air gitu moms. Gini bisa kelihatan kan dari cahayanya. Nah jadi ini sisi baliknya. Dan ini yang nanti nempel ke badan bayinya. Ini halus banget ya mam. Untuk Wonder Pet-nya saya cuma beli 2, nanti bisa digunakan bergantian.
Ini adalah perlak bayi Sugar Baby juga. Saya beli yang hijau kayak gini ya Mams. Jadi perlaknya ini bolak-balik nih. Jadi seperti ini ya Mams, gambarnya fox atau rubah. Kita bisa gunakan bolak-balik, bisa yang bergambar atau bisa menggunakan sisi yang polos. Lalu Mom, saya juga beli kelambu untuk menghindari dari nyamuk dari Dialog. Kayak gini ya Mom, saya pilih warna putih jadi biar netral. Terus ada gambar bearnya di sini, ada gambar pandanya di sini. Nah, kayak gitu. Oke Moms, jadi ini semua adalah perlengkapan tidur bayi yang saya beli. Dan langsung saja ya ke perlengkapan bayi selanjutnya. Perlengkapan mandi bayi. Nah, ini ada berbagai macam ya di sini. Saya mulai dari bak mandi bayi. Bak mandi bayi saya memilih yang di dalamnya ini bisa dibuka ya Moms. Jadi nanti airnya bisa keluar pas kita buka tutupnya ini. Nah, ini saya beli yang ukuran besar karena apa? Karena agar nanti saat bayinya sudah lumayan besar kita tidak perlu membeli-beli bak mandi lagi. Nah, untuk tempat duduk di dalamnya saya membeli Sugar Baby yang ini ya Moms. Nah, nanti saya akan bukakan. Oke, ini adalah tempat duduk Sugar Baby. Sudah sekali dilipat dan dibuka. Jadi dia tinggal pasangkan di sini. Kan seperti ini. Lalu kita buka depan. Ini ya Moms. Nah, ini fungsinya sebagai tempat bayi tiduran saat mandi, apalagi kalau masih newborn dan kita merupakan mama-mama baru. Biasanya kan takut kan mau pegang bayi di bak. Untuk mengantisipasi agar bayinya tidak tergelincir, kita bisa beli seperti ini Moms. Ini juga empuk banget. Jadi nanti bayinya kita tidurkan di sini. Lalu ini kita masukkan ke bak mandi yang besar tadi. Ini juga mudah sekali untuk dilipat. Jadi kita bisa bawa kemana-mana ya Mom. Ringan banget dan ringkas. Selanjutnya saya juga membeli perlak bayi. Ini untuk perlak bayi saya beli dua, satunya untuk alas tidur dan satunya khusus untuk mandi bayi. Ini juga dari Sugar Baby. Agar satu set gitu saya pilih yang warnanya biru. Kayak gini ya Mom. Nah, seperti ini ya Moms perlaknya. Nah, ini nanti akan saya gunakan setelah bayinya mandi. Jadi kita harus pisahkan antara perlak untuk mandi dan perlak saat tidur. Selanjutnya ini adalah handuk bayi. Saya beli dua, jadi untuk gantian. Ini dari Little Palmer House. Saya beli dua. Nah, saya buka satu ya Moms. Nah, seperti ini harusnya. Jadi untuk handuk lebih baik beli yang ada kepalanya seperti ini, ada tutup kepalanya. Jadi agar rambut bayi atau kepala bayinya sudah otomatis terserap di sini. Dan ini untuk badannya. Begini ya Moms. Ini ada handuk kecil kotak-kotak gitu. Satu box ini ada 4 ya Moms isinya. Nah, ini seperti ini. Bisa kita gunakan untuk mengelap-elap apapun. Sama ini juga dari Little Palmer House. Jadi beli satu box aja karena isinya ada 4. Kita bisa gunakan bergantian. Untuk sarung tangannya saya juga beli dari Little Palmer House seperti ini. Saya beli 2. Satu box ini isinya 2 pieces ini. Cukup beli 2 aja buat gantian. Saya juga berjaga-jaga beli satu sarung tangan dari Libby, nanti mungkin untuk mengelap-elap benda-benda lain. Lalu untuk sabun bayinya saya beli dari Sleep Baby ya Mom. Jadi di sabun ini itu untuk 0+, jadi untuk bayi baru lahir, dan dia itu tuh in one hair and body, jadi bisa untuk rambut dan badan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menuang sampo dan menuang sabun. Pakai ini saja sudah bisa untuk shampoo maupun sabun. Oke Moms, ini semua adalah perlengkapan mandi bayi. Lanjut kita ke perlengkapan bayi lainnya.
selanjutnya ini adalah perlengkapan ibu. Nah, untuk perlengkapan ibu yang paling penting adalah kita harus memiliki baju-baju yang busui friendly, di mana nanti memudahkan kita saat memberikan ASI pada bayi. Jadi mulai sekarang kita pilih atau kita siapkan baju-baju yang memiliki kancing di depan atau resleting di depan. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan bra menyusui. Nah, saran saya kita harus membeli bra dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan ukuran kita sebelum hamil ya Bang. Karena pasti payudara kita akan membesar karena kita memproduksi ASI. Bra menyusui itu bisa dibuka, nah nanti bisa kita berikan ASI kepada bayi kita. Kita juga bisa beli konektor bra, jadi seperti ini, konektor bra kecil, bisa menambah lebar dari bra tersebut. Nah, itu contohnya. Lalu kita juga wajib memiliki pembalut nafas. Saya di sini beli dari merek Softec Maternity. Ini setelah kita melahirkan, kita wajib punya ini ya Mam. Ukurannya 45 cm, jadi ini panjang banget. Nah, kita harus siapkan ini saat kita selesai melahirkan. Pastinya produksi air susu kita kan banyak. Nah, saat kita keluar-keluar, kadang dikhawatirkan puting mengeluarkan ASI atau merembes ya Mams. Nah, kita wajib mempunyai seperti ini. Ini adalah pembalut khusus puting. Jadi kayak gini. Seperti pembalut gitu ya Mams. Begini, kita tempelkan ke bra kita kiri dan kanan. Dalam satu box ini ada 56 pieces. Jadi untuk berjaga-jaga, saya sekalian beli 2. Seperti ini ya, Mam. Saya membeli gendongan bayi yang instan. Jadi ada kaitnya, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, nanti kita pasangkan. Seperti ini, Mams. Nah, nanti bayinya bisa kita tidurkan seperti ini. Nanti kita sesuaikan tadi kaitnya, ukurannya seperti apa gitu. Nah, tapi untuk mengantisipasi kalau misalkan neneknya pengen gendong, biasanya kan kalau orang lama sukanya pakai jarik. Nah, saya juga sediakan 2 jarik dari kain batik Solo, 2 pieces, jadi untuk berganti-ganti. Fungsinya juga sama untuk menggendong bayinya. Tak ketinggalan, saya juga membeli gurita stagen dan korset. Nah, sebenarnya 3 benda ini fungsinya bukan untuk melangsingkan badan ya. Ini fungsinya hanya untuk menahan atau menopang punggung kita atau perut kita. Kan awalnya perut kita melebar. Setelah melahirkan pasti mengempes dan bergelambir. Kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk gurita saya beli yang gurita jumbo. Jadi ini besar ya, Mams. Kayak gini. Ini sebenarnya kalau gurita digunakan misalkan lahirannya sesar ya. Jadi saya beli ini untuk jaga-jaga aja. Bisa digunakan untuk melindungi luka perban kita agar tidak geser-geser. Jadi ini cocok untuk ibu yang lahirannya sesar. Selanjutnya ini adalah stagen. Stagen itu sejenis kain yang panjang. Nah, ini kita lilit-lilitkan ke perut untuk membiasakan diri biar punggungnya tegak ya, Mams. Nah, kalau nggak mau pakai stagen, bisa juga menggunakan korset kayak gini. Nanti mana yang kerasa nyaman di saya, itu yang akan saya gunakan. Oke, Mams, jadi ini adalah perlengkapan untuk ibu yang saya beli. Dan lanjut saja ke video perlengkapan bayi lainnya. Ini adalah perlengkapan untuk menyusui ya, Moms. Jadi saya mulai dari ini. Ini adalah bantal menyusui. Nah, seperti ini ya, Moms. Nanti ini bisa kita letakkan di bagian perut kita agar nanti bayinya bisa ditidurkan di sini. Ini juga sama, saya beli yang kain minky juga. Jadi halus banget ya.
Jadi seperti ini bantal menyusuinya. Selanjutnya adalah apron menyusui. Ini adalah apron untuk menyusui ya Mom. Nah seperti ini, bisa bolak-balik. Nah ini kita letakkan, kita ikatkan di badan kita seperti ini ya Mom. Bisa kita bolak-balik biar berganti-ganti warna. Saat menyusui kita bisa memakai apron ini dan bantal menyusui ini kita pasang ke badan kita. Jadi bayinya posisinya tertidur di bantalnya, jadi agar bayinya nyaman. Lalu selanjutnya adalah pompa ASI. Nah, pompa ASI ini saya memilih untuk membeli yang Spectra 9 Plus yang di motor ya Ma. Menurut saran dari dokter lebih baik membeli pompa ASI yang elektrik karena nanti tekanan saat penyedotan susunya itu lebih stabil daripada yang manual. Karena kalau manual itu kan kita memeras sesuai tenaga kita dan tenaga kita pastinya tidak stabil ya Mom. Saya memilih ini karena bentuknya yang kecil dan ringkas, terus dia juga bisa digunakan saat mati lampu, jadi ini bisa dicas ya Mam. Nah nanti untuk pompa ASI ini saya akan melakukan reviewnya di video lainnya. Untuk dot, saya memilih yang dari Komotomo. Kenapa saya memilih ini? Karena ini tuh bentuk puting atau bentuk mitosnya ini mirip mitosnya kita. Jadi seperti ini ya Mami, dia itu dari silikon dan putingnya ini kalau kita pegang itu sangat halus sekali, jadi menyerupai puting kita biar dia tidak bingung puting. Jadi ini botol susu yang saya pilih untuk bayi saya nanti. Selain itu saya juga mengantisipasi kalau bayinya nggak mau ngedot terus harus disuapin menggunakan sendok. Kadang-kadang saya mendengar cerita dan seperti itu ya Mam. Jadi saya beli sendok khusus, ini sama dari silikon juga. Seperti ini. Nanti air susunya bisa, ASINya bisa dimasukkan di sini. Nah, ASINya bisa kita isikan ke sini, lalu kita tutup. Nanti tinggal kita pencet, lalu ASINya akan keluar dan kita suapkan ke bayi. Ini semua dari silikon ya Mams. Jadi pastinya nyaman untuk bayinya. Nah ini untuk warnanya saya sebenarnya pesannya hijau, tetapi waktu beli dikirimnya yang warnanya pink ya. Sudahlah ya, nggak apa-apa. Untuk menyimpan ASI saya membeli botol ASI dan plastik ASI. Nah botol ASINya seperti ini, isinya 8 ya Moms. Jadi ini jaga-jaga kalau misalkan plastik ASI saya kehabisan, saya bisa menggunakan botol ASI karena bisa dicuci. Bentuknya seperti ini ya Moms. Kantong ASINya atau plastik ASINya saya beli 3 box, satu box isinya 30 dari Gera Baby. Saya pilih yang 120 ml karena biasanya sekali pompa itu nggak sampai 100 ml ya Mams, tergantung ASINya itu deras apa enggak. Lalu saat kita melakukan penyimpanan ASI juga tidak boleh full, jadi kita harus sisakan sedikit ruang karena nanti saat dibekukan ASI akan mengembang. Seperti ini ya Mams tempatnya. Jadi di sini sudah ada untuk mama tanggal nama bayinya, tanggal kita mengambil ASI, jamnya, bulan, ini udah lengkap ya Mams. Kita taruh di sini. Jadi agar tidak tertukar antara satu ASI yang dibekukan dengan ASI yang lain. Jadi lebih baik kita beli yang berwarna-warni. Jadi kita habiskan dulu satu kantong yang misalkan warnanya pink, baru kita lanjut yang warna ungu, baru terakhir kita bisa pakai warna biru. Jadi nanti kita tahu Mams mana yang harus pertama kali kita habiskan, meskipun sudah ada tanggal dan waktu memerahnya. Jadi lebih memudahkan kita untuk
mensortir atau memilih ASI mana yang harus kita berikan terlebih dahulu. Oke moms, ini semua adalah perlengkapan menyusui yang saya beli. Lanjut ke perlengkapan bayi lainnya. Oke moms, ini adalah perlengkapan untuk mencuci. Jadi yang pertama, saya ada Sleek Baby khusus untuk mencuci botol, empeng, dan beberapa aksesoris atau mainan bayi. Jadi khusus ya moms. Lalu untuk mencuci bajunya ada juga Sleek yang deterjen khusus bayi. Lalu untuk membersihkan dot, saya beli spons khusus, bentuknya seperti ini. Jadi bukan sikat ya moms, karena dot yang saya beli itu yang silikon, jadi kita membersihkannya juga harus menggunakan spons. Kalau kita membersihkannya menggunakan sikat, takutnya nanti baret-baret atau rusak. Jadi ini adalah rak untuk meniriskan botol-botol bayi atau perlengkapan bayi yang kita cuci agar kering ya moms. Seperti ini bentuknya. Ini dari Baby Safe. Jadi kayak gini ya moms bentuknya. Oke moms, ini adalah perlengkapan untuk mencuci bayi. Kita lanjut ke perlengkapan bayi berikutnya. Moms, selanjutnya adalah peralatan traveling. Yang pertama tentunya stroller, tapi stroller saya cantumkan gambarnya aja ya moms di sini, karena tidak muat tempatnya. Kalau untuk review, nanti saya akan review sendiri khusus untuk stroller. Nah, untuk stroller saya beli yang reversible ya moms, jadi dia bisa menghadap ibu maupun menghadap bayi. Lalu saya pilih juga yang lipatannya kecil, jadi misalkan saya mau pergi kemana-mana naik pesawat, bisa gampang untuk dibawa. Saya cantumkan gambarnya di sini ya moms. Nah, ini adalah alas stroller yang saya pilih. Sama ya moms, ini dari kain Minky juga. Jadi memang saya pesen semuanya satu set, warnanya sama biar seragam. Ini ya moms, ini bisa bolak-balik. Baliknya adalah motif polkadot. Begini. Jadi kita pasangkan di strollernya agar bayinya lebih nyaman dan terasa empuk. Lalu selanjutnya adalah gantungan untuk alas stroller. Nah, saya membeli 2 gantungan. Nah, seperti ini, jadi dia bisa bunyi. Nanti ini kita kaitkan di strollernya ya moms. Saya beli 2, yang satu yang bentuknya monyet, yang satu yang anjing di sini, biar bisa dimainkan bayinya nanti kalau sudah lumayan agak gedean. Terus kita juga bisa gerak-gerakkan ini biar nanti ada suara gemerincing gitu. Nah, selain itu saya juga ada mainan khusus bunyi-bunyian ya moms, karena kan masih bayi. Nah, ini seperti ini. Lalu juga ada yang seperti ini. Bisa ditekan sini. Gitu. Jadi fungsinya kita beri suara bunyi-bunyian ini untuk menstimulus bayinya ya moms. Jadi biar kita lihat bayinya bisa fokus apa enggak sih kalau pas kita kasih stimulus suara seperti itu. Jadi suaranya beda-beda. Ini bisa digemberincingkan atau dipencet. Ini juga. Lalu yang ini juga seperti itu ya moms. Jadi saat kita traveling, nanti misalkan kita jalan-jalan ke mall atau kemana, bayinya tidak nangis. Dan kita lanjut saja ke video selanjutnya. Oke moms, lanjut ke perlengkapan lain-lain. Jadi ini adalah perlengkapan tambahan yang saya beli. Kita wajib menyediakan kontainer untuk menyimpan perlengkapan bayi kita. Agar apa? Kalau kita misalkan menggunakan kontainer, nanti misalkan ada kecoa atau serangga-serangga lain, dia tidak masuk. Jadi biar perlengkapan bayinya tetap bersih ya moms. Dan perlengkapan lain-lain kedua yang saya beli adalah papan nama bayi. Jadi ini saya beli papan nama bayi, ukurannya 25 x 25 cm. Dia bentuknya kotak. Saya pilih warna hitam karena biar lebih netral aja. Nanti di dalamnya kita bisa menyusun nama bayi, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan kita bisa menyusun emoji-emoji ya moms. Nah, di satu set ini tuh ada
seperti pocketnya gitu. Jadi kan ada banyak huruf moms, itu saya potong-potong terus saya simpen di dalam pocketnya ini biar nggak berceceran. Nanti kayak gini ya moms, isinya ada banyak huruf, terus ada angka, terus ada emoji-emoji lucu kayak gitu. Saya simpan di pouchnya ini agar tidak hilang dan bercecer. Dan dia juga ada modelnya seperti ini, mama kalau mau masang kayak gini lalu dipasang. Oke moms, video perlengkapan bayi ini mengakhiri semua perintilan perlengkapan bayi yang saya beli. Semoga berguna video saya, dan saya berpesan tidak harus membeli persis seperti yang saya beli. Yang penting moms di rumah punya list barang atau benda apa saja yang wajib dibeli. Moms di rumah bisa beli dengan merek-merek lain yang bisa disesuaikan dengan kantong moms di rumah semuanya ya. Semoga video saya dapat membantu, dan jangan lupa subscribe video saya, like video saya, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga komen di bawah ya moms, enaknya saya buat video apa lagi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.